Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi ini saya akan membahas mengenai bagian pertama kuliah daring mengenai topik kesetimbangan asam dan basa. Nah, slide yang saya gunakan adalah slide dari textbook Brady, Chemistry 5th edition. Oke. Nah, pertama kita akan bahas mengenai senyawa asam. Pada pertemuan terakhir kita juga sudah sempat mendefinisikan asam. Ya, ada 3 definisi, silakan dicek kembali. Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, kita lihat untuk suatu asam Ha misalnya dengan fasa aqueous terlarut di dalam air, tentu saja fasa air liquid, kita bisa tuliskan reaksi menjadi produk H3O+ aqueous plus A- aqueous. Boleh juga dituliskan tanpa H2O, ya. Jadi Ha aqueous, kemudian panah bolak-balik menjadi H+ plus A-. Nah, itu juga boleh. H+ dengan H3O+ itu istilah yang bisa kita gunakan satu sama lain ya, artinya sama. Nah, seluruh asam itu mengalami ionisasi di dalam air. Untuk asam kuat, ionisasi ini berlangsung secara 100% ya, atau sebenarnya mendekati 100% ya. Sehingga nanti panahnya tidak bolak-balik. Satu panah ke kanan saja karena dia 100% terurai atau terurai secara sempurna. Untuk asam yang lemah, reaksi ini tidak akan terjadi secara komplit ke kanan. Makanya kita tuliskan panah bolak-balik. Prosesnya kesetimbangan, ada asam yang terurai, tapi ada juga asam yang terbentuk. Nah, setiap kita punya tanda kesetimbangan seperti ini, tentu artinya kita punya juga tetapan kesetimbangannya. Nah, untuk reaksi ionisasi asam, tetapan kesetimbangan tersebut kita beri nama Ka, karena acid. Ya. Bagaimana cara kita menghitung Ka? Sama persis dengan cara menghitung Kc. Ya. Konsentrasi H+ kali konsentrasi A- bagi konsentrasi Ha. H2O tentu tidak perlu masuk karena dia berfasa liquid. Nah, seringkali data Ka itu tidak diberikan dalam nilai Ka, gitu ya. Diberikannya dalam suatu nilai pKa. Dalam textbook ini ada di tabel 16.1. Nah, pKa ini kita bisa ubah menjadi Ka dengan formula atau rumus ini. Persis seperti pH yang sama dengan min log H+, pKa itu adalah min log Ka. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin membandingkan kekuatan dua asam lemah. Jadi asam itu sifatnya tentu saja relatif kekuatannya. Asam lemah dengan asam lemah yang lain masih bisa kita bandingkan. Mungkin satu asam lemah itu lebih kuat daripada asam lemah yang lain. Nah, kita bisa bandingkan ini dari nilai Ka-nya. Semakin besar nilai Ka, artinya dia semakin senang membentuk H+ dan A- ketimbang membentuk Ha. Artinya semakin besar Ka, keasamannya semakin tinggi. Nah, untuk pKa ini kebalikan. Semakin kecil pKa, justru nanti keasamannya semakin tinggi. Mengapa demikian? Karena pKa itu negatifnya log Ka. Karena ada negatif ini ya. Jadi pKa itu makin kecil makin asam, kalau Ka makin besar, justru dia semakin asam. Nah, hal yang sama berlaku paralel untuk basa. Kita juga bisa definisikan basa kuat seperti NaOH gitu ya. KOH, LiOH itu juga relatif kuat. Tapi tentu saja ada juga basa-basa yang lemah. Nah, basa lemah mereka akan mengalami reaksi secara setimbang juga. Karena reaksinya reaksi kesetimbangan, kita punya nilai Kb di sini ya, karena base. Tentu saja kita bisa juga menghitung Pkb sama dengan min log Kb. Nah, untuk reaksi basa, kita bisa lihat di sini berdasarkan definisi Arrhenius, ya.
sesuatu yang menghasilkan OH- di dalam air. Nah, kalau tadi pada reaksi asam itu bebas mau nulis H2O atau tidak, kalau reaksi basa harus ditulis H2O-nya. Kalau tidak, dari mana sumber O pada OH- ini? Ya. Jadi misalnya kita punya basa, contohnya apa basa lemah? Amonia gitu ya, yang mungkin kamu sudah pernah dengar. NH3 gitu ya. Harus tulis dulu tambah H2O, ini aqueous, itu liquid. Kemudian setimbang, NH3 akan menjadi NH4+, tinggal ditambahin 1H+. H2O akan kehilangan 1H+, karena tadi H+-nya diambil oleh ini, ya kan? Sehingga H2O akan menjadi OH-. Sama seperti Ka, kalau Kb makin tinggi dia, semakin basa, semakin kuat kebasaannya. Kalau Pkb bagaimana? Terbalik ya. Kalau Kb makin besar makin basa, kalau Pkb makin kecil makin basa. Kenapa? Karena Pkb sama dengan min log Kb. Persis paralel dengan konsep asam. Nah, sekarang kita coba menjawab soal ini. Manakah yang merupakan produk dari ionisasi asam karbonat? Mana kira-kira? A, B, C, D, atau E? Jawabannya tentu saja yang ini. Ya. Ini kenapa bukan ionisasi ini? Kita perhatikan lagi reaksinya. Dia akan kehilangan dari Ha dia jadi A. Dia akan kehilangan 1H+. Oke. Kalau kita hilangkan 1H+ dari H2CO3, maka dia akan menjadi HCO3-. Nah, ini kalau dia diionisasi lanjutan, baru dia jadi ini. Ya. Ingat kembali prinsip asam basa konjugasi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana mereka akan berbeda di 1H+ saja. Barulah mereka merupakan konjugasi. Nah, untuk reaksi ini kita bisa tentukan ya. Ini asamnya, ini basa konjugasinya. Kalau ini asam, pasti ini basanya ya. Sehingga ini basanya, ini asam konjugasi dari basa tersebut. Untuk reaksi ini basanya, ini asam konjugasi dari basa ini. Kalau ini basa, ini pasti asam ya. Ingat air itu dia amfoter istilahnya ya, bisa asam, bisa juga basa. Kalau dia ketemu basa, dia akan mengambil peran sebagai asam. Ini asam, ini adalah basa konjugasinya. Tinggal cari yang berbeda di 1H+. Baik. Nah, untuk pasangan asam basa konjugasi, nilai Ka dan Kb kalau dikalikan itu akan sama dengan nilai Kw. Nah, nilai Kw itu adalah 10 pangkat minus 14. Ya. Dan hubungan mereka itu saling berkebalikan. Semakin kuat suatu asam, katakan HClO4, ini very strong acids ya, asam yang sangat kuat. HCl kamu juga tahu ya, ini mungkin kamu lebih kenal. Asam yang sangat kuat, basanya nanti akan sangat lemah. Sehingga nanti kalau ini dimasukkan ke dalam air, pH-nya berapa? 7 ya, dia netral saja. Ya asam bukan, tapi basa. Ya sedikit basa tapi dia sangat lemah. Jadi kalau ada ion Cl- dalam larutan seperti NaCl gitu, nah Cl- itu nanti tidak akan melepaskan OH- ya. Jadi nanti pH-nya ya kira-kira netral. Namun, kalau misalnya kita lihat NH3, ini adalah suatu basa malah ya, dia bukan asam sama sekali. Kayak kita tulis dia very weak acid misalnya di tabel ini. Ini adalah asam yang sangat lemah. Pasangannya NH2- merupakan basa yang sangat kuat. Jadi dia berkebalikan. Suatu senyawa, keasamannya, kekuatan keasamannya akan berkebalikan dengan kekuatan kebasaan basa konjugasinya. Itu ya kesimpulannya. Oke, silakan nanti kamu bisa latihan ya, menghitung nilai Ka
dan Kb kalau Kw-nya diketahui. Nah, Kw itu sekali lagi 10 pangkat minus 14. Oke. Misal kita punya NaF. Nah, ini apa sifatnya? Asam atau basa gitu ya. Nah, yang jelas ini adalah suatu garam, betul? Karena ada suatu logam dan suatu non-logam. Ada kation, ada anion, Na plus dan Na plus dan F minus bergabung menjadi NaF. Ini garam pada dasarnya. Tapi kita ingat dari sifat koligatif yang dulu kita sudah belajar ya. Garam itu bagaimana? Elektrolit yang kuat. Ya kan? Kenapa garam itu elektrolit yang kuat? Karena dia terionisasi secara sempurna. Jadi artinya, kalau kita punya padatan NaF, lalu kita larutkan dalam air, dia akan terurai menjadi Na plus dan F minus. Ya kan? Kalau Na plus, dia tidak akan mempengaruhi nilai pH. Ingat, Na itu dia tadinya pasangannya adalah NaOH. Ya, NaOH itu bentuk basanya, sehingga basa yang itu merupakan basa yang kuat. Maka Na plus itu kalaupun dia mau jadi asam, dia adalah asam yang sangat-sangat lemah. Sehingga dalam air, dia tidak akan mampu menyumbangkan banyak H+. Sehingga kalau Na plus saja kita larutkan dalam air, nanti dia akan ber-pH netral. Ya. Tidak akan mengubah pH dengan signifikan. Namun F minus, nah ini lain ceritanya. Kalau kita punya F minus itu konjugasinya siapa? HF. Ya. Konjugasi dari F minus adalah HF. HF ini bukan asam yang kuat. Jangan salah ya. Saudara-saudaranya HCl, HBr, Hi itu kuat semuanya. Makin ke bawah di tabel periodik makin kuat. Tapi kalau HF ini dia asam halogen yang lemah, dia sendiri. Tandanya apa? Dia punya nilai Ka ya. Dan Ka-nya itu relatif kecil. 6,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini adalah Ka untuk HF. Maka kita bisa hitung Kb untuk konjugasinya. Ka untuk HF adalah sekian, maka Kb untuk siapa konjugasi HF? F minus yang berasal dari garam ini tadi ya. Kita bisa hitung Kb dari F minus sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi dengan Ka. 6,8, 10 min 4. Ketemu nilai Kb-nya 1,47, 10 min 11. Hal yang sama kita bisa lakukan untuk menghitung Kb dari NaCN. Saat diketahui Ka HCN. Nah, Kb yang kita hitung sebetulnya Kb siapa? Kb Cn minus ya. Kalau asam konjugasi punya kalau asam punya Ka, basa konjugasi dari asam tersebut akan punya Kb. Kalau kita kalikan jadi Kw, ya itu konsep dasarnya ya. Nah, sekarang kita bisa perhatikan. Kalau kita bandingkan HF dengan HCN, HF adalah asam yang lebih kuat. Setuju? Karena ini 10 min 4, ini jauh lebih kecil. 10 min 10. Tapi kalau kita lihat konjugasinya, kita lihat dari Kb-nya. Kb F minus itu 10 min 11, sangat kecil ya. Sedangkan Kb Cn minus itu 10 min 5. Jadi kalau asamnya kuat, basa konjugasinya nanti akan lemah. Relatif ya. Kalau kita punya 2, kita bisa bandingkan seperti itu. Tentu saja konsep yang sama berlaku kalau kita punya lebih dari 2. 3 dan seterusnya kita tinggal bandingkan nilai Ka dan Kb-nya. Nah, ini konsep yang sama, silakan nanti dicoba ya. Kalau tadi itu adalah Kb, sekarang adalah Ka. Nah, perhatikan kalau Ka, ini kebalikannya ya. Sekarang kita punya garam NH4Cl. Ingat, garam akan terurai dalam air selama dia larut. NH4Cl terurai menjadi NH4 plus dan Cl minus. Cl minus, siapa dia? Pasangannya, mantannya gitu ya. Cl minus pasangannya HCl. HCl kita tahu asam yang kuat. Sehingga Cl minus ini tidak akan berperan sebagai basa. Karena pasangannya sangat kuat, sehingga Cl minus dia menjadi basa yang sangat-sangat lemah. Jadi kalau dalam air Cl minus itu pH-nya akan sekitar netral.
Buktinya apa? Kalau kita punya pasangan garam NaCl, ya, misalnya kita punya garam NaCl, boleh diuji ya. Na plus pasangannya NaOH, basa kuat. Jadi Na plusnya pasti asam sangat lemah. Cl minus pasangannya HCl, asam sangat kuat. Cl minusnya mau jadi basa juga pasti sangat lemah. Sehingga larutan NaCl, jadi yang mantannya atau pasangannya kuat-kuat, mereka akan jadi lemah-lemah. Sehingga mereka dalam air nanti pH-nya 7 saja. Yang satu basanya nggak kuat, yang satu asamnya juga nggak kuat. Ya. Tapi kalau kita punya NH4Cl, Cl-nya tidak berperan. Boleh dihilangkan dari persamaan ya, dia ion penonton istilahnya ya. Kalau NH4+ gimana? Pasangannya siapa? NH4+. Pasti NH3 ya, tidak mungkin NH5 2+ ya kan. Pasti pasangannya adalah NH3. Nah, kita tahu NH3 ini bukan basa kuat, tidak sama dengan NaOH. NH3 amonia, mungkin sudah dikenal dari SMA ya, adalah basa yang lemah. Artinya, pasangannya NH4+ ini adalah asam yang lumayan. Ya. Asam yang kita bisa hitung nanti pH-nya. Kalau kita punya NH4Cl, kalau kita punya garam ini, kita larutkan dalam air, nanti pH-nya akan sekitar asam. Ya, tidak sampai seperti asam kuat, tapi nanti akan lebih kurang dari 7. Nah, asamnya itu bukan dari Cl minusnya. Asamnya itu justru dari NH4+-nya. Karena NH4+ merupakan pasangan suatu basa yang relatif lemah, maka dia akan menjadi asam yang relatif kuat. Itu ya. Nah, contoh lain, senyawa organik. Nah, ini terlihatnya kompleks, ya kan? Tapi sebenarnya ini adalah suatu garam juga. Suatu anion. Nah, ini dari mana kita tahu yang mana yang anion, mana yang kation gitu ya? Paling gampang kamu lihat saja ujung sebelah sini ya. Anion NO3. Misalnya ya. Kalau kita punya NO3 seperti ini, maka kita bisa lihat lagi pasangannya. Ya kan? Ini Ka siapa, tapi ini datanya kurang di sini ya. Pasti nanti suatu bentuk asam dari NO3. Ya, bisa jadi bentuknya misalnya HNO3. Asam nitrat, ya kan? Nah, asam nitrat itu adalah asam yang kuat. Maka NO3- nanti akan menjadi basa yang sangat lemah karena HNO3 adalah asam yang sangat kuat. Pasangannya, nah ini mungkin kamu tidak terlalu akrab dengan senyawa ini ya. Ini nanti suatu senyawa turunan benzen ya. Nah, senyawa seperti ini yang ada karbonnya seperti ini, kamu bisa bedakan apakah dia asam atau basa dengan cara yang sederhana. Kalau misalnya ada gugus COOH, itu namanya asam karboksilat. Itu adalah pasti suatu asam ya, dari namanya pun sudah tahu. Kalau yang begini, karbon dan seterusnya gitu ya, kamu lihat ada amin. Amin itu artinya N. Ya, misalnya NH seperti ini, H3 atau NH berapalah. Amina itu senyawa-senyawa basa. Ya, jadi kalau senyawa organik ada NH sekian gitu ya, itu adalah ciri khas senyawa amina atau senyawa basa. Jadi asam organik itu asam karboksilat, basa organik itu adalah amina. Pasti nanti dia punya nilai Kb ya. Karena dia suatu basa. Nah, untuk kasus ini coba dituliskan dia terurai jadi apa. Ya. Kita tahu NO3- karena kita taunya HNO3, ya kan? H-nya pasti plus, maka NO3 ini satu grup ini akan jadi minus. Maka kita punya ion yang satu lagi adalah C6H5NH3+. Nah, ini sayang sekali tidak lengkap slide-nya ya. Kalau ini ada Ka-nya, maka kita tinggal hitung Kb dari basa konjugasi asam ini ya. Maka kita akan bisa hitung Kb-nya nilainya berapa. Persis seperti ini tadi ya. Kalau misalnya kita punya Ka untuk suatu asam, kita bisa hitung Kb untuk basa konjugasinya. Kalau ini, kalau kita punya Kb suatu basa,
kita bisa hitung Ka untuk asam konjugasinya. Jadi ada Kb untuk NH3, nanti ada Ka untuk NH4+. Kalau ini ada Ka untuk HCN, ada Kb untuk Cn-. Tinggal ditarik 1H+-nya. Kalau ini tadi Kb, Ka untuk NH4+. Tinggal ditambah 1H+ ke sini. Dimana Kb ini dikalikan dengan Ka asam konjugasinya akan sama nilainya dengan Kw. 10 pangkat min 14 ya. Pada suhu kalau tidak salah standar ya. Suhu 25 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini C6H5COOH. Namanya katanya asam benzoat. Ini tadi saya sampaikan ya. Kalau dia berbasis amin seperti ini, N, itu berarti suatu basa. Kalau COH seperti ini, dia suatu asam. Nah, kita punya nilai Ka-nya. Kemudian ditanya kalau Kb-nya berapa. Kita tahu Kb siapa yang ditanya di sini. Kalau ini asamnya, Kb-nya pasti Kb milik konjugasi dari asam ini. Ya. C6H5COOH. Konjugasinya siapa? Kita tahu di asam. Pasti kita tinggal cari konjugasinya dengan cara menghilangkan 1H+. Sehingga kita akan mendapatkan basa konjugasinya. Nanti basa konjugasinya adalah C6H5COO-. Ya, karena H-nya kan sudah diambil. Nah, itulah yang menjadi penyusun garam ini. Kita bisa hitung Kb-nya dengan cara 10 pangkat min 14, yaitu Kw tadi, kita bagi dengan nilai Ka ini. Silakan dihitung berapa nanti hasilnya. Nah, berikutnya kita nanti akan membahas mengenai perhitungan pH untuk kesetimbangan asam dan kesetimbangan basa. Tentu saja saat kita berbicara kesetimbangan, artinya kita membicarakan suatu spesies yang lemah, ya. Karena kalau dia kuat, dia tidak akan, reaksinya tidak setimbang. Reaksinya nanti akan 100% panahnya ke kanan. Kalau misalnya kita ingin menghitung pH asam kuat, bagaimana caranya? Nah, kamu sudah kenal waktu waktu SMA juga ya. pH tinggal min log H+. Karena asamnya kuat, H+-nya itu pasti sama dengan konsentrasi asam awalnya. Misalnya kita punya 0,1 molar HCl. Berapa pH-nya? Tinggal min log 0,1. Karena 0,1 molar HCl itu akan menghasilkan 0,1 molar H+ persis. Karena panahnya ke kanan semua, total. Seluruh reaktan HCl berubah menjadi produk H+. Maka 0,1 HCl akan berubah menjadi 0,1 H+. Itu kan ya, molar satuannya. Tapi kalau asam lemah, tidak. Kita harus buat seperti biasa tabel MRS. Persis seperti kita menghitung kesetimbangan yang di bab kesetimbangannya lalu ya, kesetimbangan Kc atau Kp. Persis seperti itu. Ini ada beberapa strategi ya. Silakan nanti dilihat. Nah, kira-kira seperti ini dan ini akan saya bahas lebih lanjut di bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.